Hey Scrolls, banyak banget yang bisa digali dari trailer No Way Home ini ya. Bahkan bikin gue berpikir kalau bisa aja jebolnya multiverse justru bukan terjadi di series Loki, tapi terjadi di film ini. Gimana caranya? Welcome to Breakdown Channel Universe, bareng gue Rian, langsung aja kita exploring the multiverse. Jebolnya multiverse bakal jadi masalah besar di Phase 4 Marvel Cinematic Universe. Asumsi masalah universe ini muncul dari waktu judul film kedua Doctor Strange in the Multiverse of Madness dikeluarin sama Marvel Studios, yang bikin kita langsung mikir kalau multiverse ini bakal jadi event paling besar yang bakal ngebawa pengaruh yang gede banget di MCU. Bahkan multiverse digadang-gadang bakal jadi cara buat menggabungkan berbagai judul-judul film Marvel yang kepisah-pisah dari dulu, dari universe-nya Marvel Sony yang include sama karakter turunannya Spider-Man sampai universe-nya Marvel Fox yang termasuk di dalamnya Mutant, X-Men, dan juga Fantastic Four. Semua akan dengan mudah dijawab dengan konsep multiverse yang berjalan secara paralel dengan Marvel Cinematic Universe. Universe yang dianggap timeline utama yang udah kita ikutin dari 2008 dan udah punya 20-an lebih film sejauh ini. Multiverse di MCU ini pertama kali ditis di film Doctor Strange pertama, di mana The Ancient One ngejelasin ke Doctor Strange tentang multiverse dan berbagai realm atau dimensi yang eksis, tapi nggak secara jelas dijelasin multiverse itu seperti apa. Multiverse juga mulai diperjelas di film Avengers Endgame yang memperkenalkan konsep time travel, dan multiverse bisa terjadi kalau adanya perubahan di satu timeline yang membuat perubahan signifikan di timeline itu. Yang artinya, kalau yang melakukan time travel mengubah sesuatu yang signifikan di masa lalu, justru tidak akan mengubah masa depan, tapi akan membentuk satu timeline baru yang berbeda dari timeline yang ada. Dan multiverse secara gamblang dimunculkan dan dijelaskan dengan detail di series Loki, di mana Loki membuat timeline atau universe baru di awal series dengan kabur menggunakan Tesseract, padahal seharusnya dia dibawa dan ditahan sama S.H.I.E.L.D. dan bakal dibawa pulang ke Asgard. Nah, kejadian ini kita tahu disebut sebagai Nexus Event. Di sini ada TVA atau Time Variance Authority yang punya tugas untuk menjaga agar universe atau timeline tetap satu, di mana timeline ini disebut dengan Sacred Timeline. Dan tugas mereka juga meriset atau ngeprune timeline yang bercabang atau sosok yang jadi pemecah timeline ini menjadi bercabang atau yang kita tahu yang disebut sebagai variant. Fungsinya adalah untuk menjaga agar universe tetap menjadi satu. Hingga akhirnya di akhir series kita diperkenalkan dengan sosok di balik TVA yang adalah He Who Remains yang menjadi konseptor dan penjaga utama dari universe agar tetap satu. Nah, He Who Remains ini lalu mati di akhir series dan timeline akhirnya pecah menjadi banyak cabang dan multiverse pun terjadi. Nah, mencari sebab bagaimana timeline bisa pecah dan multiverse ini terjadi pun, ada yang berteori kalau Wanda yang tiba-tiba menjadi super kuat di series WandaVision yang akhirnya membuat multiverse ini jebol. Ada juga yang langsung menyalahkan Sylvie di series Loki, di mana multiverse bisa terjadi karena Sylvie yang ngebunuh He Who Remains yang akhirnya membuat tidak ada laginya sosok yang menjaga timeline sehingga timeline pun jebol. Well, waktu series Loki ini tayang semua orang juga berpikir kayak gitu. Nah, setelah ngelihat trailer Spider-Man No Way Home, gue jadi mikir kayaknya kejadian ini nih yang bikin multiverse jadi jebol. Kita tahu di trailer Spider-Man No Way Home, Peter Parker minta tolong sama Doctor Strange atas masalah yang lagi dia hadepin. Dimana sekarang semua orang tahu kalau Peter Parker adalah Spider-Man karena di-reveal dan difitnah sama Mysterio. Peter Parker minta ke Doctor Strange mungkin nggak kalau dia bisa balikin keadaan di mana Mysterio nggak pernah ngebuka identitas si Peter Parker ini. Doctor Strange malah ngasih tahu satu mantra dan ritual yang bisa bikin orang-orang di dunia lupa kalau Peter Parker ini adalah Spider-Man. Tapi ritual ini sepertinya terlarang untuk dilakukan bagi para sorcerer. Sebelum ritual ini dilakukan, Wong sempat ngelarang Doctor Strange untuk memakai mantra ini. Kita tahu ada beberapa mantra dan sihir terlarang di antara para sorcerer ini. Di film Doctor Strange, kita tahu ada mantra yang diambil dari Book of Cagliostro untuk memanggil Dormammu. Juga ada sihir yang bisa bikin si Ancient One hidup ratusan bahkan ribuan tahun. Bahkan mengembalikan waktu dengan Time Stone juga termasuk terlarang. Semua mantra dan sihir bisa dikategorikan terlarang karena ada efek negatif jika dilakukan atau mungkin ada efek negatif kalau salah dalam ritualnya. Nah, mantra yang akan dilakukan Doctor Strange ini juga sama, punya efek negatif jika dilakukan atau jika salah dilakukan. Dan sepertinya sihir inilah yang memicu terpecahnya multiverse.
Konsep sihir ini adalah untuk ngebuat semua orang lupa kalau Peter Parker itu adalah Spider-Man. Justru mungkin mantra ini malah ngebuat mereka berpindah ke universe di mana orang-orang di universe itu nggak tahu tentang identitas Spider-Man. Dalam proses ritual ini juga Dr. Strange diganggu sama Peter Parker yang mungkin ngebuat ritual ini jadi ngaco dan malah ngebikin efek parah dengan terbukanya multiverse. Saat ritual ini dilakukan, terjadi semacam efek di mana ruangan sekitar basement ini terbuka dan juga terlihat efek-efek seperti lorong waktu yang warna-warni. Ritual inilah yang justru membuka multiverse yang bikin multiverse jadi jebol. Makanya di sini mereka harus berhadapan sama villain-villain yang datang dari universe berbeda karena kejadian itu justru membawa mereka ke universe utama ini. Tapi kan bukannya kematian He Who Remains di series Loki nih yang bikin multiverse jebol. Secara dia kan yang ngejagain semuanya. Yuk, coba kita balik dan perhatiin di series Loki. He Who Remains sempat nawarin Loki dan Sylvie buat gantiin dia sebagai orang yang ngontrol TVA dan menjaga satu timeline ini. Artinya, nggak ada pengaruh juga kalau dia nggak ada di posisi ini. Posisi ini bisa diisi sama siapa aja. Posisi ini cuma untuk sekedar memimpin TVA, jadi nggak ngaruh siapapun yang memimpin selagi fungsi TVA masih tetap dijalankan untuk menjaga Secret Timeline. Artinya, kematian He Who Remains di sini nggak ngasih pengaruh sama jebolnya multiverse. He Who Remains juga bilang kalau dia udah tahu apa yang akan Loki dan Sylvie lakukan waktu ketemu sama dia. Itu karena dia tahu apa aja yang akan terjadi di garis waktu itu. Dan dia tahu semuanya dari dokumen di mejanya dia. Mungkin dia tahu dari TVA atau mungkin dia sendiri yang udah menjelajah waktu. Yang jelas dia bilang dia tahu sampai di titik tertentu. Sampai akhirnya di scene yang sama dia berada di ujung waktu, di mana yang dimaksud sama ujung waktu itu adalah ujung pengetahuannya dia tentang apa yang bakal terjadi di garis waktu itu. After ujung waktu itu, dia nggak tahu. Disinilah limit si He Who Remains berada. Dan apa yang terjadi di ujung waktu itu, si He Who Remains ngerasa seperti ada sesuatu yang terjadi dan dia nggak tahu itu apa. Karena ini udah di luar pengetahuannya dia. Dia bahkan nggak tahu kalau dia bakal mati atau enggak. Artinya, ya terjadinya multiverse di sini bukan karena dia aja nggak tahu apa yang bakal terjadi. Dan garis timeline bercabang pun terjadi sebelum He Who Remains mati. Kita bisa lihat lagi garis waktu mulai bercabang saat He Who Remains masih ngobrol sama Loki dan Sylvie. Jelas di sini bukan He Who Remains yang bikin multiverse jebol. Ada sesuatu di luar itu yang bikin multiverse ini jebol. Dan apakah itu? Balik lagi ke trailer Spider-Man No Way Home. Di situ kita bisa ngelihat jelas ritual yang dilakukan sama Doctor Strange inilah yang memang menjadi penyebab pecahnya multiverse di MCU. Power dari mystical art ini juga memang punya kapasitas untuk memecah multiverse. Dan orang-orang yang pertama ngeh dan paham tentang multiverse adalah para sorcerer ini. Ingat kan di film Doctor Strange, si Ancient One ngasih tahu tentang multiverse sama Doctor Strange. So sihir-sihir mereka ini punya kapasitas untuk itu. Well, di komik memang kapasitas sihir Dr. Strange gak sampai segitunya. Yang punya kemampuan ini adalah orang-orang dengan kategori sebagai Nexus Being. Dan salah satunya adalah Wanda, si Scarlet Witch. Di WandaVision, Wanda akhirnya mendapatkan kekuatan besar dan dijuluki sebagai Scarlet Witch. Banyak yang bilang kalau proses dia mendapatkan kekuatan itu justru bikin multiverse jebol. Tapi gue kurang setuju sama ini karena nggak ada efek yang besar yang terjadi di universe saat kejadian ini terjadi. Malahan, semua terjadi di dalam Hex. So tentunya bukan Wanda yang bikin multiverse jebol. Justru waktu Wanda menyendiri di pegunungan dan pelajarin Darkhold inilah yang berbarengan sama momen dimana multiverse itu jebol. Jadi Wanda nggak ngelakuin apa-apa yang bikin akibat multiverse jebol. Balik lagi, justru Doctor Strange dan ritualnya inilah yang bikin multiverse itu jebol. Dan berbarengan sama kejadian ini, Wanda di post credit scene ini malah ngedengar suara dari Tommy dan Billy, anaknya yang memanggil dia minta tolong. Suara ini mungkin datang dari universe lain. Mungkin terjadi semacam Nexus event yang gak kita tahu di series WandaVision yang bikin adanya kemungkinan anak-anak Wanda di timeline baru setelah Nexus event itu ternyata masih hidup. Nah, peran Wanda dengan kekuatannya ini menurut gue justru bakal berguna nantinya di film Doctor Strange in the Multiverse of Madness yang bakal menutup jebolnya multiverse ini karena kekuatannya dan statusnya dia sebagai Nexus Being. So, dari semua referensi dan susunan teori ini bisa gue simpulkan kalau jebolnya multiverse justru terjadi di event Spider-Man No Way Home ini yang bikin para villain-villain Spider-Man jadi berkumpul di satu timeline dan ini terjadi tanpa sengaja baik dari Doctor Strange atau dari villain-villain yang nyasar ini. Mereka bakal sama-sama bingung waktu kejadian ini terjadi dan kegilaan multiverse ini tentunya bakal lanjut di film Multiverse of Madness dan mungkin ke film-film setelah Multiverse of Madness ini.
So itu dia teori kita kali ini. Kalau kalian setuju silahkan tulis di kolom komentar. Kalau nggak setuju juga silahkan komentar di bawah. Namanya juga teori ya. So jangan lupa like video ini dan jangan lupa untuk subscribe channel ini untuk konten-konten seru lainnya. Follow juga akun sosial media kita untuk hal-hal yang nggak kalah seru. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rian, keep exploring the multiverse.